Selamat bergabung kembali bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Kali ini kami mengangkat tema tentang First Love, kasih mula-mula. Pernahkah Anda mengalami kasih mula-mula ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saat kita lahir baru, kita seperti orang yang jatuh cinta dengan Tuhan. Kita begitu haus akan firman-Nya, kita begitu haus akan Dia. Biarlah melalui 60 Minute Worship ini kasih mula-mula kita makin bertambah-tambah sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Selamat menyembah. Kami bersyukur Tuhan atas kejadian kami yang ajaib dan dahsyat. Ajaib atas setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Ini penyembahan kami sama-sama buat Tuhan Yesus yang kami sayang lebih dari apapun. Thank you Lord. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Hanya Kaulah sahabat terbaikku Tuhan. Ini nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
Yesus yang selalu menyayangiku apa adanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau yang kami sayangi lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau gak pandang hina setiap kami Tuhan, tapi Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kau terima setiap apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah jalan-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sebab setiap kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Setiap hidup kami, setiap pikiran kami, setiap kehendak kami adalah milik-Mu ya Yesus. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Thank you Lord God. Thank you Lord. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu.
semuanya indah di hadapan-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru ke milik-Mu. Semua kekurangan kami tetap Kau pandang indah Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Setiap kejatuhan kami, setiap kegagalan kami, Kau gak pernah menyerah dalam hidup kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami mau katakan, ya Yesus, semua kekuranganku Kau pun tahu. Ya Yesus, tetap Kau pandang indah dalam. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku milik-Mu. One more time we declare semua kekuranganku Kau yang terimaku, tetap Kau pandang. Terima kasih ya Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru ke milik-Mu. Ku milik-Mu. Sebab kami ada di tangan-Mu Tuhan. Sebab kami ada di pikiran-Mu. Sebab kami ada di hati-Mu, di rencana-Mu Tuhan. Anugerah terbesar buat setiap kami ya Aba, punya Yesus dalam hidup kami. Dan kami gak mau tukar dengan apapun Tuhan. Hanya pribadi-Mu, hanya kasih-Mu yang kami kejar ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord God. We worship you Lord God. We worship you Jesus. We worship you Lord God. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan
di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi, come on. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu ya Yesus, ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sebab Engkau Bapa-Ku yang setia, yang mulia, Bapa yang mengasihiku selamanya. Yesus, selamanya, selamanya. Thank you Lord. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya ya Yesus, besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu ya Yesus.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
how I love you. Oh, how I love you, Lord. Jesus. 60 Minute Worship kali ini mengambil tema First Love, kasih yang mula-mula, kasih perdana. Kasih mula-mula adalah kasih ketika kita sedang jatuh cinta. Kasih yang meledak-ledak, kasih yang tulus, kasih tidak ada kepentingan, jauh dari sikap berpura-pura, tidak mau menyakitkan, rela berkorban, dan bahkan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi dan bukan kepada diri sendiri. Kasih adalah seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain tercapai. Rela mengorbankan dirinya demi keinginan orang lain terpenuhi. Seperti Yesus, dia korbankan hidupnya untuk kita diselamatkan, untuk kita dipulihkan. Bukti adalah kasih yang sesungguhnya. Lawan daripada kasih adalah nafsu. Nafsu adalah seseorang yang mengorbankan orang lain demi kepentingannya tercapai. Mengorbankan orang lain demi keinginannya terpenuhi. Itu sebabnya di dalam kasih memiliki pemberian. Kasih mula-mula itu kasih di mana kita mengalami pertama kali seperti kita bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita merasa jatuh cinta akan pribadi Tuhan yang begitu menggebu-gebu. Firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37-39. Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan bahwa kasih perdana, kasih pertama, kasih terutama, kasih terbesar, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau ada kasih terutama, kasih perdana, kalau ada hukum pertama, pasti juga ada dosa terutama atau perdana di dunia ini. Apa itu dosa terutama? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama merupakan dosa terbesar di dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu, semua pemberianmu dikurangi kasih sama dengan nihil. Semua yang kita kerjakan kalau kita nggak memiliki kasih menjadi sia-sia. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 5 bahasa kasih yang kita bisa berikan dan ungkapkan kepada Tuhan. Yang pertama, kalau memang benar-benar kita mencintai Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, seperti pertama kali kita mengenal Tuhan, bertobat, yang kita lakukan adalah yaitu kita mengeluarkan word of encouragement, kata-kata pujian, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan kata-kata sumpah serapah, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang sia-sia. Seperti Tuhan Yesus ketika dia dianiaya, dia dipukul, dia ditombak, dia dipecut. Yang menarik ketika dia tergantung di atas kayu salib, tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa, ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita bisa membedakan antara orang yang punya kasih dengan orang yang tidak punya kasih. Apakah perkataannya berkualitas atau perkataannya penuh dengan sia-sia. Yang kedua, bahasa kasih yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan, yaitu memberi, giving. Di dalam kasih pasti kita dapat memberi segala-galanya. Seperti Tuhan mengasihi kita. Yang dia beri bukan cuma waktu, yang dia beri bukan cuma berkat, yang dia beri bukan cuma jalan keluar,
tapi dia beri hidupnya. Kalau hidupnya saja Yesus berikan untuk kita, apalagi berkatnya, gampang untuk dia lakukan. Sama hal ketika kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, pasti yang kita beri bukan cuma harta, yang kita beri bukan cuma waktu, yang kita beri bukan cuma tenaga, tapi kita bisa beri hidup kita. Kalau hidup kita bisa beri, pasti kita sanggup memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Yang ketiga, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan yaitu sentuhan, physical touch. Orang yang mengasihi Tuhan tuh gak kaku, dia penuh ekspresi. Dia gak malu mengangkat tangan, bersujud, menari bagi Tuhan. Dia gak peduli dianggap orang lain gila. Seperti Raja Daud, ketika dia sedang membawa Taut Perjanjian bersama dengan rakyatnya, Daud menari-nari, sangat ekspresif. Sampai istrinya berkata, Daud menari seperti orang gila. Tapi justru itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Yang keempat, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan yaitu quality time, waktu yang berkualitas. Kita di mana memiliki waktu berduaan dengan Tuhan. Di luar kesibukan kita, di luar ibadah bersama dengan yang lain. Kenapa? Karena waktu kita menentukan kasih kita. Kalau kita gak punya waktu, pasti kita gak punya kasih. Kalau kita punya sedikit waktu, pasti kita punya sedikit kasih. Kalau kita punya waktu, pasti kita punya kasih. Kalau kita punya waktu berkualitas untuk Tuhan, pasti kita punya kasih yang berkualitas kepada Tuhan. Jadi mari lihat, apakah kau betul-betul punya waktu sama Tuhan. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, wow, rasanya dunia milik berdua. Sama hal ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita akan prioritaskan yang terbaik waktu-waktu kita untuk Tuhan. Yang kelima, bahasa kasih yang kita bisa berikan pada Tuhan yaitu act of service, melayani. Melayani salah satu bukti di mana kita mengasihi Tuhan. Ada 4D yang kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan. Yang pertama, doa, bersyafaat buat orang-orang yang susah, berdoa buat orang-orang yang sedang menghadapi masalah, berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Salah satu bentuk pelayanan. D yang kedua yaitu daya, tenaga kita. Ketika kita memberikan pertolongan buat orang yang membutuhkan lewat tenaga kita, volunteering, ternyata ini bukan cuma memberkati orang lain, itu akan memberkati dirimu. Sebab telah terbukti orang-orang yang volunteering jauh lebih sehat daripada orang-orang yang gak pernah melakukan volunteering. D yang ketiga itu dana. Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita, dengan pemberian kita. Bukan karena Tuhan gak punya uang, tapi justru lewat pemberian kita, kita bisa memakai untuk memperluas kerajaannya, untuk menolong dan mensejahterakan orang lain dan bahkan bangsa Indonesia. Dan D yang keempat itu data, informasi, ilmu pengetahuan kita. Kita bagikan sehingga akhirnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa membuat orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi lewat ilmu yang kita bagikan. What a wonderful. Hidup kita sangat bermakna dengan memberikan kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita melakukan kelima hal ini, maka membuktikan kasih-Mu yang begitu menyala-nyala kepada Tuhan. Saya mau bacakan press report, kesaksian yang telah masuk, di mana mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban buat mereka. Yang pertama, memperoleh kesempatan dan berani berbicara secara terbuka dengan orang tua. Yang kedua, mendapat pekerjaan setelah melewati masa nganggur selama 3 bulan. Dan yang ketiga, berhasil lolos SBMPTN 2021 ke UGM. Kalau Tuhan bisa menjawab doa mereka, saya percaya Tuhan yang sama juga sanggup menjawab doa-doa kita bersama. Sekali lagi saya mengajak untuk kita menyembah Tuhan, mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Lord Jesus, You are my first love. I love You more than anything.
saudara yang mengasihi Tuhan, katakan, I love you Lord. Aku mengasihimu. Mungkin kau berkata, aku udah jauh dari Tuhan. Mungkinkah aku diterima kembali? Saya mau katakan, sejauh barat timur, Tuhan akan buang segala dosa-dosamu. Dan Dia akan selalu memberikan bahunya untuk engkau. Dia selalu memberikan kasih-Nya. Dia mencintai engkau dengan kasih abadi dan kekal. Mungkin kau berkata, saya sulit sekali untuk bisa mengasihi Tuhan. Hatiku hambar, aku udah kering, seperti gak ada lagi first love, kasih jatuh cinta. Hari ini kasih Tuhan akan memenuhi hatimu, sehingga kau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap jiwamu. Terimalah kasih dari surga memenuhi hatimu, sehingga hatimu menjadi baru. Saat ini saya mau berdoa buat pokok doa yang telah masuk, dan kemudian saya akan berdoa buat setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi umat-Mu. Tunjukkan belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk kesanggupan melunasi hutang orang tua, kesembuhan atas penyakit lambung, stroke, wasir, dan kelancaran haid. Saya berdoa buat kerinduan untuk mengangkat ekonomi keluarga. Saya berdoa buat pertobatan dari kesombongan diri. Saya berdoa buat kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan. Saya berdoa buat kelancaran usaha penjualan tanah. Biarlah anugerah-Mu turun untuk mereka. Mereka butuh tangan-Mu. Mungkin mereka telah berjuang, tapi sampai hari ini mereka belum dapatkan pertolongan. Biar kasih-Mu yang besar menolong sakit penyakit mereka, pergumulan mereka, keterikatan mereka, demi nama Yesus. Tuhan mengasihi kita. Buat saudara yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Yesus, biar kasih-Mu yang besar boleh menjamah penyakit umat-Mu. Kesembuhan boleh terjadi, karena kasih-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Oh saudara yang berkekurangan, Anda perlu dari Tuhan, yaitu jawaban. Angkat tanganmu, katakan, I love you Jesus. I love you more than anything. I love you more than word can say. Saat ini juga surga boleh terbuka dan mencurahkan kasih-Mu, sehingga apa saja yang mereka butuhkan, Engkau sanggup memberikan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Buat engkau saat ini sedang kering akan kasih-Mu kepada pasangan-Mu, di mana engkau telah menikah tapi seperti hambar. Hari ini ada first love. Kasih mula-mula memenuhi hatimu, sehingga engkau mampu untuk mengasihi pasanganmu. Rumah tanggamu yang dingin, kau akan alami kehangatan yang baru. Terima the first love demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh saudara yang sudah menerima kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat
buat banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship First Love. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.